Saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air, salam merdeka. Bersama ini, kami Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia atas nama seluruh rakyat Indonesia menyampaikan pandangan sehubungan dengan polemik masalah hasil pertanian, khususnya beras yang selama ini belum ada penanganan serius terhadap keberatan pelaku pertanian dan tanaman pangan. Petani yang termasuk dalam proses penghidupan yang ditegaskan bahwa petani adalah penyangga tiang negara. Namun, pada kenyataannya para pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan sering berdampak menghancurkan penghidupan petani itu sendiri. Karena setiap musim panen negara tidak ada tindakan untuk mengamankan penghasilan para petani itu sendiri, sehingga petani menjadi korban politik bagi para pemangku kepentingan. Jika musim tanam, ketersediaan pupuk selalu kekurangan menjadi kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Akhirnya petani menjadi korban dari pengepul pupuk. Pada musim panen, justru dari pejabat mengambil kebijakan akan selalu mengatakan impor beras, yang akhirnya petani pun menjadi korban anjloknya harga gabah. Kondisi tersebut diperparah dengan aturan Bulog yang hanya mau membeli gabah dengan aturan kering giling, sehingga petani kesulitan untuk memenuhi persyaratan tersebut yang akhirnya harus muncul pihak ketiga para tengkulak dan para distributor Bulog. Hal ini memperparah harga gabah. Tentunya kalau Bulog berstandar kering giling, seharusnya Bulog membeli gabah panen karena yang tahu dan bisa membeli alatnya itu hanya pihak Bulog. Masalah harga atau mutu hasil panen tentunya Bulog harus lebih paham. Sehingga taksir harga hasil panen itulah yang menjadi acuan. Namun harus terbuka untuk di cabang-cabang Bulog dan harus bisa menentukan harga sesuai standar mutu. Sesuai hasil pertanian harus dibeli oleh Bulog walaupun hanya 1 kilo gabah sekalipun Bulog harus membelinya dengan harga standar. Sehingga Bulog bisa membuat statistik dari cadangan beras yang tersedia di setiap kabupaten atau kota dengan kondisi nyata, bukan rekayasa perhitungan. Dan tidak akan terjadi gabah yang muter-muter dan petani akan bangga karyanya dihargai negara, bukan dihargai oleh tengkulak. Harganya tidak akan terkurangi oleh para tengkulak. Jika hasil panen rakyat hanya ditampung 8% oleh Bulog, bagaimana bisa melaporkan data yang disampaikan bisa valid? Masalah harga gabah kenaikannya kenapa sangat sulit dan selalu dikontrol? Sedangkan kenaikan produk pabrikan seperti sepeda motor, mobil, kulkas, dan makanan pabrikan tidak ada yang kontrol dan tidak ada yang protes. Rakyat juga tidak tahu harga itu layak atau tidak layak. Lebih parahnya, petani akan selalu dibenturkan dengan kaum buruh karena upah buruh condong dipres oleh pengusaha yang akhirnya daya beli keluarga kaum buruh itu sangat rendah. Maka jika harga pangan dinaikkan, bukan pengusaha atau orang-orang pemerintahan yang bergejolak, namun kaum buruh itu sendiri yang memberontak karena penghidupannya makin tidak mencukupi. Padahal impor beras itu sendiri yang diuntungkan pengusaha, bukan kaum buruh. Petani maupun kaum buruh adalah rakyat Indonesia. Kalau penghasilannya dipres, maka mereka akan mati lebih dahulu alias hak rakyat Indonesia yang terabaikan. Apa kesalahan rakyat? Sehingga tidak boleh makmur di negerinya sendiri, malah sering diadu kepentingan petani dan kepentingan kaum buruh. Hentikan teori-teori divide et impera yang akan menghancurkan keluarga kita sendiri selaku pemilik negara.
Keuangan negara seharusnya menjangkau kepentingan tersebut apabila para pemangku negara bertanggung jawab atas tujuan negara. Keuangan negara harus segera ditarik dari bank-bank dan kembali pada kas negara. Stop untuk syiar agama. Pedulikan kepentingan rakyat Indonesia. Orang bisa beribadat tanpa pangan adalah omong kosong. Rakyat butuh pangan. Pekerjaan untuk ladang penghidupan, karena tidak semua rakyat antusias pada jabatan atau kekuasaan dan tidak ada urusan dengan jabatan. Tanggung jawab negara untuk menyediakan lahan penghidupan. Menghimbau kepada para penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan tidak hanya berpikir politik dan agama. Berpikirlah untuk kelangsungan hidup bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, supaya rakyat tahu manfaat negara. Uang negara adalah uang rakyat. Gunakanlah sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Sekian pandangan dari Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia untuk ditindaklanjuti atas kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Selamat berjuang, hak rakyat harus kembali merdeka. Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, pergerakan rakyat menuju alam kemerdekaan.